Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat ya. Oke, sekarang kita ketemu lagi dengan pembahasan yang baru. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem digital, nah sekarang topik tentang sistem digital sudah selesai. Kita akan masuk ke pembahasan tentang arsitektur komputer. Nah, sebelum kita bahas tentang misalnya assembly dan sebagainya, kita mulai dulu dengan pembahasan tentang performance ya. Sebetulnya topik ini sudah dibahas di bab awal, bab 1 ya, tentang Introduction to Computer System. Tapi di sini kita akan lebih lanjut bahas detailnya seperti apa. Nah, berikut adalah outline dari topik tentang performa. Jadi kita akan bahas dulu definisi performa apa ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi performa atau kinerja. Lalu bagaimana kita mengukur parameter ya untuk menentukan sebuah kinerja sistem komputer dan hubungan atau relationship antara parameter yang kita gunakan untuk mengukur kinerja sistem komputer, lalu benchmarking ya atau perbandingan ya, dan spek 95 ini salah satu contoh benchmarking, dan terakhir adalah Amdahl's Law ya. Oke, nah kita mulai dulu dengan definisi performa. Jadi kita bisa lihat dari dua perspektif atau sudut pandang. Dari sudut pandang purchasing atau pembelian, biasanya ini terkait dengan apa namanya harga dan sebagainya. Lalu kedua dari sisi desain. Nah, indikatornya apa? Ya mana yang punya performa paling bagus ya. Jadi biasanya kalau untuk sisi desain kita lihat di sini, atau mana yang cost-nya lebih rendah. Biasanya kalau kita bahas tentang apa namanya purchasing perspektif ya. Atau kita coba bandingkan rasio antara performa dengan cost. Jadi artinya kalau di sini apa performa makin bagus, cost makin rendah, maka rasio ini akan makin tinggi ya. Anyway, apapun itu yang kita gunakan, eh, mereka itu butuh apa namanya landasan atau dasar untuk perbandingannya ya, dan oleh karena itu kita akan butuh metrik. Metrik itu parameter gitu ya, parameter yang bisa kita evaluasi. Nah, untuk apa namanya kebutuhan kita di sini kita akan coba memahami performa atau kinerja terkait dengan desain arsitektur komputer gitu ya. Mesin ini di sini adalah komputer. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ilustrasi definisi dari performa itu atau kinerja. Jadi ada dua jenis pesawat ya, Boeing 747 dan Airbus. Eh, Pertama kita ukur dari waktu tempuh atau kecepatan. Jadi biasanya waktu tempuh itu atau kecepatan berbanding terbalik dengan waktu tempuh. Semakin lama ya berarti kecepatannya makin rendah ya. Makin besar waktu tempuhnya maka makin rendah kecepatannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, waktu tempuh dari Boeing 747 itu lebih lama sekitar 2 kalinya atau kecepatannya lebih lambat 2 kali, lebih dari 2 kali Airbus. Tapi kalau kapasitasnya Boeing 747 lebih banyak sekitar ya 3,5 ya, lebih dari 3 antara 3 sama 4 kalinya dibandingkan dengan Airbus. Maka kalau kita hitung throughput, throughput itu jumlah banyaknya jumlah penumpang yang bisa diangkut per satuan waktu, atau kalau di sini untuk kecepatan ya, maka Boeing lebih tinggi daripada Airbus. Nah, sekarang kita coba apa namanya definisikan dulu ya performanya untuk kinerja. Biasanya kalau misalnya kita untuk ingin mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah task, ya itu bisa dari apa namanya execution time atau respons time-nya berapa ya, sebuah task ya, atau latensi itu biasa dipakai untuk delay ya. Jadi waktu dibutuhkan dari awal sampai akhir mengeksekusi sebuah task ya. Tapi kalau ukurannya adalah berapa banyak task yang bisa diselesaikan dalam satuan waktu, entah itu per jam, per day ya, atau per hari atau mungkin per pekan gitu ya. Maka ukurannya adalah throughput ya. Throughput atau bandwidth. Sebetulnya lebih cocok throughput ya, kalau bandwidth itu parameter yang dipakai di apa namanya di network jaringan, seringkali itu tidak menggambarkan apa namanya jumlah task yang dieksekusi secara real ya. Biasanya kapasitas ya. Realnya itu adalah throughput. Nah,
Di sini kita bisa lihat ya dari contoh yang ada response time sama throughput itu bisa saja kebalikan. Jadi tergantung dengan apa namanya kapasitasnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya, ini ada pertanyaan di apa namanya forum diskusi pekan-pekan pertama gitu ya. Apakah parameter dari sebuah sistem komputer itu hanya kecepatan gitu ya? Nah ini mungkin jawabannya tidak ya waktu itu. Kita baru bisa jawab sekarang di sini. Jadi kalau kita hanya mengukur kecepatan ya, mungkin kita tidak bisa melihat secara utuh ya. Dalam artian berapa banyak sih task yang sebetulnya bisa dikerjakan dalam satuan waktu ya. Jadi mungkin bisa aja dia atau komputer itu cukup cepat untuk memproses sebuah task, tapi mungkin untuk beberapa task sekaligus misalnya ya, kita mungkin di sini nggak bahas paralel, tapi katakanlah walaupun mungkin secara konsekutif ya atau mungkin concurrent juga ya kalau kita bahas thread dan sebagainya, walaupun nanti di level mesin di level CPU itu akan tetap di apa namanya dieksekusi secara bergantian. Nah itu bisa saja berbeda gitu ya. Nah ini lebih terkait dengan throughput. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitung ya, jadi angkanya, jadi untuk flying time tadi ya, Airbus 2,2 kali lebih cepat dibandingkan dengan Boeing 747. Lalu untuk throughput, ternyata Boeing itu 1,6 kali lebih cepat, bukan lebih cepat, mungkin lebih lebih banyak gitu, lebih banyak penumpang yang bisa diangkut dalam satu satuan waktu. Nah, kesimpulannya tinggal kita pilih mana yang akan kita gunakan ya sebagai parameter perbandingan. Jadi kalau untuk perbandingannya adalah waktu tempuh atau kecepatan, maka Airbus 2,2 kali lebih cepat ya atau ya lebih cepat ya. Tapi kalau perbandingan adalah throughput, maka Boeing 1,6 kali lebih besar daripada Airbus ya. Nah, sekarang apa namanya contoh bagaimana realnya gitu ya kita mendefinisikan sebuah response time ya intinya untuk waktu ya kalau dalam sebuah sistem komputer bisa itu response time istilahnya atau execution time atau latency. Nah contoh misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah job ya, atau task atau ya instruksi ya dalam CPU atau berapa lama sebuah apa namanya sistem ya jadi kita bukan cuma hanya CPU aja yang kita lihat, tapi secara keseluruhan untuk melakukan query database atau mungkin untuk akses misalnya hard disk ya, read atau write hard disk dan sebagainya. Nah ini bisa banyak apa namanya ya definisinya atau banyak contohnya. Nah yang kedua untuk throughput ini lebih ke berapa banyak pekerjaan ya atau jobs yang dilakukan dalam sebuah atau dalam satuan waktu ya. Jadi berapa banyak misalnya jobs yang bisa dilakukan oleh mesin ya atau komputer dalam satu apa namanya sekaligus ya. Atau mungkin average execution rate ya atau di sini maksudnya adalah apa namanya rata-rata eh, mesin itu bisa mengeksekusi sebuah instruksi. Jadi keseluruhan kita aggregate lalu kita hitung rata-ratanya. Nah, nanti yang juga akan kita lihat adalah kalau misalnya kita upgrade PC ya dengan prosesor baru, apakah ada improvementnya? Atau mungkin kalau improve-nya berapa banyak? Ya, nanti kita akan bahas ini juga. Atau kalau misalnya kita nambah mesin gitu ya di lab, apakah kita improve? Nah ini kalau dalam ya dunia industri gitu ya ada istilahnya scale scale apa namanya scalability gitu ya kita bisa scale secara horizontal dan scale secara vertikal. Jadi kalau untuk yang pertama ini istilahnya uh, scale up ya atau horizontal vertical scale. Jadi kita menambah spesifikasi komputer gitu ya. Biasanya CPU atau mungkin RAM yang kita tambah. Tapi yang di bawah ya yang kedua ini itu yang disebut dengan horizontal scale atau kita nambah mesin. Jadi kita punya server misalnya, servernya kita tambahin untuk bisa menghandle request yang mungkin makin banyak dan sebagainya. Nah, ini kita nanti juga akan lihat ya improvementnya seperti apa di akhir-akhir. Nah, ini mungkin sedikit ya. Biasanya kalau misalnya kita bicara kinerja, ya satuannya things per second, maka makin besar makin bagus. Tapi kalau kita concern dengan response time, maka makin kecil makin bagus. Ya. Biasanya performa itu adalah seper waktu, ya kebalikan dari waktu.
Jadi kalau misalnya ada apa namanya, ada satu istilah atau mungkin pernyataan X itu N kali lebih cepat daripada Y. Nah, artinya ya, apa namanya, peningkatan kecepatan yang dilakukan oleh X terhadap Y ya, N ya, itu adalah time waktu apa namanya, response time dari Y dibagi dengan X atau performa dari X dibagi dengan performa dari Y. Ya, karena biasanya kalau X kalau kalau waktu itu makin apa namanya, makin lama makin makin buruk ya, makin kecil. Jadi biasanya ya ini ya, waktu Y dibagi dengan waktu X. Tapi karena kebalikannya untuk performa itu kebalikan dari waktu, maka performa X dibagi dengan performa Y. Oke, mungkin itu ya untuk apa namanya, definisi dari kinerja atau performa. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan selanjutnya, ya kayak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi performa sistem komputer.